Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Oke, ketemu lagi di mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum tata negara. Jadi apa saja yang menjadi apa saja yang menjadi sumber-sumber dalam hukum tata negara akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa bersama dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, kayakanlah aku dengan ilmu, hiasilah diriku dengan sifat terpuji, muliakanlah aku dengan ketakwaan, dan cantikkanlah aku dengan keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembahasan sumber-sumber hukum tata negara, kita akan bahas tentang beberapa hal, mulai dari pengertian sumber hukum tata negara itu seperti apa, kemudian bedanya apa dengan dasar hukum, payung hukum, landasan hukum. Kemudian kita juga akan membahas sumber hukum tata negara itu diklasifikasikan menjadi berapa, dan kita akan berikan contoh-contohnya seperti apa supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam terkait sumber-sumber hukum tata negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait pengertian sumber hukum itu apa. Kemudian bedanya apa sumber hukum dengan dasar hukum, dengan landasan hukum. Nah, sumber hukum, jadi istilah sumber hukum itu dalam bahasa Inggris disebut dengan source of law. Nah, sumber hukum itu berbeda dengan dasar hukum, berbeda juga dengan landasan hukum, berbeda juga dengan payung hukum. Mengapa bisa berbeda? Karena dasar hukum atau landasan hukum itu merupakan suatu norma hukum yang mendasari suatu tindakan sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Itu dasar hukum. Sementara sumber hukum adalah tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber di mana kita akan mencari suatu nilai untuk diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar hukum atau landasan hukum itu merupakan suatu landasan, suatu norma yang mendasari sesuatu hal tindakan yang akan kita lakukan. Jadi berbeda ya dari dua kata ini. Kalau sumber hukum itu merupakan sumber di mana tempat asal muasal untuk menggali suatu peraturan perundang-undangan, sementara dasar hukum adalah suatu norma hukum yang mendasari hal-hal, tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, apakah itu dianggap sah atau tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 3 /MPR/2000, sumber hukum itu dijadikan sebagai bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Jelas ya, jadi sumber hukum itu dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perundang-undangan. Jadi berbeda dengan landasan hukum, dia dijadikan sebagai dasar. Kalau ini dijadikan sebagai bahan. Kemudian sumber hukum itu terdiri dari sumber hukum tertulis dan juga terdiri dari sumber hukum tidak tertulis. Jadi tidak semua sumber hukum itu tertulis, tetapi ada juga sumber hukum yang tidak tertulis. Contohnya apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, contoh dari sumber hukum dasar yang bersifat fundamental adalah di negara Indonesia adalah Pancasila dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi kedua hal tersebut, Pancasila dan juga UUD 1945, dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang disusun, yang dibuat, yang disahkan itu pasti berlandaskan kepada dua hal ini, Pancasila dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Utrecht, sumber hukum itu diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil, atau sumber hukum material dan sumber hukum formal. Nah, sumber hukum material atau sumber hukum material itu adalah tempat di mana materi atau isi suatu hukum itu diambil. Atau secara sederhananya bisa kita mendefinisikan sumber hukum material itu hukum material mencakup pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isi. Jadi sumber hukum material itu mencakup pembahasan mengenai sumber hukum dari segi isinya. Sehingga sumber hukum material itu tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum sehingga tidak bisa langsung digunakan. Nah, biasanya sumber hukum material itu berasal dari perasaan atau pengalaman masyarakat, meliputi pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, perkembangan masyarakat, perkembangan internasional, politik hukum, agama, moral, dan sebagainya. Artinya, sumber hukum material itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di mana masyarakat yang berdampak pada pembentukan hukum, termasuk pembuatan keputusan hakim. Misalnya hukum material dalam hukum pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dalam KUHP dari segi materialnya adalah pidana umum, membahas tentang kejahatan, pelanggaran, dan seterusnya. Begitupun dengan KUHP. Dalam segi materialnya, dalam segi isinya adalah membahas tentang masalah individu sebagai subjek hukum, benda sebagai objek, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil atau sumber hukum formal adalah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, atau bisa juga diartikan sumber hukum formil adalah sumber yang dibentuk oleh organ atau lembaga negara yang berwenang dengan bentuk tertentu sehingga mengikat umum atau masyarakat. Nah, jadi sumber hukum formil adalah jelas bentuknya, dibuat oleh lembaga negara, dalam hal ini adalah bisa lembaga eksekutif, bisa lembaga legislatif, bisa juga lembaga yudikatif, dan juga mengikat umum, ya. Dengan caranya, mekanismenya sudah ditetapkan. Misalnya adalah undang-undang dasar, undang-undang, perpu, perda, dan seterusnya. Jadi sumber hukum formil ini bisa langsung digunakan, berbeda dengan sumber hukum material. Nah, yang pertama adalah sumber hukum material hukum tata negara. Contoh dari sumber hukum material hukum tata negara yang pertama adalah dasar pandangan hidup bernegara. Profesor Dr. Jimli Asidiki menyebutkan bahwa Pancasila 5 dasar yang dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara itu merupakan sumber hukum tata negara, sehingga ketika membuat peraturan perundang-undangan, Pancasila dijadikan sebagai rujukan, merupakan tempat asal mula di mana norma-norma hukum itu diambil. Yang kedua adalah kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Nah, kekuatan-kekuatan politik ini juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan suatu perundang-undangan. Karena memang suatu undang-undang itu juga terbentuk atas dasar dibuat oleh organisasi politik, oleh anggota DPR. Banyak sekali contoh undang-undang kita yang dibentuk atas dasar kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam parlemen. Sehingga
kekuatan-kekuatan politik yang lebih dominan itu akan mempengaruhi corak dari suatu perundang-undangan. Yang kedua adalah sumber hukum formil hukum tata negara. Ada 5 contoh sumber hukum formil hukum tata negara. Yang pertama adalah hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan ketatanegaraan atau istilahnya adalah konvensi ketatanegaraan. Jadi ini konvensi ini terkait kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga adalah jurisprudensi atau putusan hakim yang tentunya ada korelasinya dengan tata negara, hukum tata negara. Kemudian yang keempat adalah hukum perjanjian internasional atau istilah lainnya adalah traktat. Itu juga merupakan salah satu contoh sumber hukum formil hukum tata negara. Dan yang kelima adalah doktrin ketatanegaraan atau doktrin atau ajaran para ahli, para pakar ketatanegaraan. Ini juga dijadikan sebagai sumber hukum formil dalam hukum tata negara. Kelima contoh sumber hukum formil hukum tata negara ini akan kita bahas satu persatu, akan kita kupas satu persatu dan bagaimana contoh penerapannya. Nah, contoh sumber hukum formil hukum tata negara yang pertama adalah hukum perundang-undangan. Nah, hukum perundang-undangan ini adalah hukum yang tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu. Cara-caranya seperti apa mekanismenya? Misalkan diajukan boleh presiden atau menteri yang mengajukan, atau boleh juga dari DPR sendiri, kemudian dibahas di parlemen dan kemudian disahkan bersama oleh presiden dan seterusnya. Kemudian oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini legislatif dan juga nanti ada keputusan bersama eksekutif, dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi undang-undang ini bentuknya tertulis. Nah, disebut hukum perundang-undangan karena dibuat oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Nah, tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu ada hierarkinya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Ini merupakan hierarki tertinggi, jadi peraturan-peraturan yang di bawahnya itu harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, atau ada istilah lex superior derogat lex inferior. Jadi undang-undang di atas itu, undang-undang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Ini undang-undang dasar ini juga disebut sebagai Grundnorm, undang-undang dasar. Bersifatnya adalah fundamental konstitusi suatu negara. Kemudian tata urutan yang kedua adalah undang-undang atau perpu. Undang-undang dan perpu ini sejajar tingkat derajatnya. Ini juga dijadikan dasar atau dijadikan sebagai sumber hukum oleh peraturannya yang di bawahnya. Kemudian selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Kemudian peraturan pemerintah ini dibuat oleh presiden. Kemudian keputusan presiden selanjutnya, dan juga peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti gubernur ataupun wali kota ataupun bupati. Nah, tata peraturan perundang-undangan ini
ada tingkatannya. Jadi undang-undang Perda tidak boleh bertentangan dengan Perpres, Perpu atau undang-undang UUD 1945 dan seterusnya. Ini ada jenjangnya atau hierarki perundang-undangan. Yang seperti yang sebutkan tadi, ada kaidah lex superior derogat lex inferior. Sumber hukum formil tata negara yang kedua adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Nah, sebenarnya negara yang menganut asas common law, konvensi ketatanegaraan ini adalah sesuatu hal yang lumrah, hal yang biasa. Bahkan pada dasarnya hampir semua proses ketatanegaraan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi hanya diatur oleh konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan saja. Nah, namun negara yang menganut asas civil law, konvensi ketatanegaraan itu bisa dibilang langka atau jarang ya, atau keberadaannya ini tidak ada sama sekali. Nah, hal ini disebabkan karena proses ketatanegaraan di negara yang menganut asas civil law identik dengan norma dalam peraturan perundang-undangan. Jadi negara yang menganut asas civil law itu lebih identik dengan segala sesuatu itu diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan norma, menganut asas kodifikasi. Jarang sekali ditemui konvensi di negara yang menganut asas civil law. Nah, apa sih konvensi itu? Jadi konvensi adalah kebiasaan yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, yang melengkapi, yang menyempurnakan, menghidupkan atau mendinamisasi kaedah-kaedah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Jadi konvensi ini adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan secara terus-menerus, secara berulang kali sehingga ia diterima. Kebiasaan tersebut diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan meskipun bukan merupakan suatu hukum. Nah, dalam kebiasaan atau adat ketatanegaraan, jadi ada unsur menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang yang kemudian diterima dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Kemudian kebiasaan ini akan menjadi hukum kebiasaan yang diterima oleh seluruh warga negara. Nah, apa saja ciri-ciri konvensi? Yang pertama adalah berkenaan atau berkaitan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat bukan bidang ketatanegaraan, itu bukan disebut dengan konvensi ya, tapi hukum adat lain, mungkin hukum adat perdata, perkawinan dan seterusnya itu bukan merupakan konvensi. Misalnya pengibaran bendera setiap tanggal 17 Agustus itu identik dengan pengibaran bendera, atau pidato presiden pada tanggal 16 Agustus 1945 itu merupakan contoh konvensi. Nah, ciri yang kedua, konvensi itu ada harus tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun suatu kegiatan, suatu kebiasaan tersebut itu tidak ditulis dalam undang-undang, tetapi tumbuh, berlaku, diikuti, dihormati dalam praktek penyelenggaraan negara oleh seluruh masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga adalah konvensi itu sebagai bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Nah, konvensi itu tidak bisa, apabila ada pelanggaran terhadap konvensi tidak bisa diadili dalam pengadilan. Pengadilan mana yang mau mengadili terkait konvensi? Tidak ada sanksi terkait hal ini. Misalnya setiap tanggal 17 Agustus 1945 itu identik setiap rumah itu mengibarkan bendera. Misalkan pada saat bulan Agustus ada satu rumah yang tidak mengibarkan bendera. Nah, itu tidak bisa diadili oleh pengadilan manapun. Nah, itulah yang disebut dengan ciri-ciri konvensi. Kemudian apa saja yang menjadikan syarat-syarat konvensi? Yang pertama, harus ada preseden yang timbul berkali-kali
karena hakikat kebiasaan adalah pengulangan. Jadi harus dilakukan berkali-kali. Kalau hanya dilakukan sekali kemudian tidak dilakukan lagi, itu bukan konvensi, bukan kebiasaan namanya. Kemudian syarat yang kedua adalah presiden yang timbul karena adanya sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima. Keyakinan sebagai kewajiban hukum diyakini oleh warga negara. Jadi jelas kebiasaan tersebut itu dimengerti dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Diyakini sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Kemudian syarat yang ketiga adalah presiden itu karena adanya kondisi politik yang ada, kehidupan politik menuntut dibentuknya tindakan baru sebagai awal terciptanya konvensi ketatanegaraan atau tetap mempertahankan tradisi ketatanegaraan lama yang dianggap selama ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Nah, konvensi ini bisa tetap dipertahankan sebagai tradisi ketatanegaraan atau tetap menggunakan konvensi yang lama, menggunakan tradisi ketatanegaraan yang lama. Jadi konvensi ini juga merupakan dilatar belakangi oleh adanya kondisi politik yang ada, sehingga sebuah konvensi itu bisa terbentuk, bisa tercipta dalam kebiasaan suatu ketatanegaraan, dipengaruhi oleh kondisi politik juga, seperti itu. Nah, apa saja contoh-contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia? Misalkan yang pertama adalah upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus 1945. Setiap tanggal 17 Agustus ya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus pasti dilakukan upacara bendera dimanapun, di seluruh tempat, di seluruh penjuru negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Itu merupakan laporan presiden, pidato yang dilakukan oleh presiden. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan menteri dan jabatan tertentu oleh presiden. Jadi pemilihan menteri ini juga merupakan salah satu contoh konvensi ketatanegaraan. Kemudian yang keempat, misalkan foto presiden dan wakil presiden di kantor pemerintahan. Jadi setiap di kantor pemerintahan itu ada dipajang foto presiden dan wakil presiden, meskipun tidak ada peraturan terkait itu. Ya, tetapi bisa kalian temui dimanapun, di setiap kantor pemerintahan itu pasti ada fotonya presiden dan wakil presiden. Itu merupakan contoh konvensi ketatanegaraan. Kemudian ada juga program 100 hari kerja. Jadi setiap presiden atau misalkan gubernur yang terpilih itu ada program 100 hari kerja. Dalam 100 hari kerja pertama yang dilakukan adalah bla 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 bla. Itu juga merupakan salah satu konvensi meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi selalu dilakukan. Kemudian yang keenam contohnya adalah Presiden Republik Indonesia menjelaskan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja negara kepada DPR. Ini juga merupakan salah satu contoh konvensi ketatanegaraan. Dan yang ketujuh adalah pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah salah contoh-contoh konvensi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sumber hukum tata negara, sumber hukum formil hukum tata negara selanjutnya adalah jurisprudensi ketatanegaraan. Jadi sebenarnya istilah jurisprudensi itu berasal dari kata jurisprudensia, berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pengetahuan hukum atau Rechtgeleerdheid. Nah, jurisprudensi ini juga biasa disebut dengan keputusan hakim. Jadi jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum, juga meliputi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya semata-mata putusan badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung saja. Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi ini
selain mengikat kepada Mahkamah Konstitusi, jelas juga akan mengikat juga kepada badan pengadilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum yang konkret. Nah, jadi jurisprudensi ini merupakan suatu keputusan pengadilan yang sifatnya sudah ingkrah, sudah final, mengikat, tidak ada upaya hukum lagi. Nah, sangat disadari bahwa hakim itu memiliki kedudukan yang strategis sebagai pembuat hukum kedua atau secondary legislator setelah parlemen. Ya, dengan otonomi yang ada padanya, hakim itu berkesempatan emas untuk membuat hukum baru melalui putus-putusannya. Apalagi ketika hukum lama itu sudah tidak memadai lagi. Nah, jurisprudensi ini dijadikan sumber hukum karena ada asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara meskipun perkara tersebut tidak atau belum diatur oleh perundang-undangan. Sehingga ketika perkara tersebut itu belum diatur oleh perundang-undangan, hakim boleh membuat keputusan sesuai dengan ijtihadnya, sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sesuai dengan alat bukti, saksi, ahli, dan seterusnya. Sehingga putusan pengadilan yang ingkrah bisa dijadikan sebagai jurisprudensi. Nah, sehingga jurisprudensi tersebut bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau sebagai rujukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Misalkan putusan MK terkait Judicial Review Omnibus Law yang membatalkan beberapa pasal, sehingga itu bisa dijadikan sumber hukum oleh DPR untuk membuat undang-undang. Sumber hukum formil hukum tata negara selanjutnya adalah hukum perjanjian internasional atau traktat. Nah, apa sih traktat? Jadi traktat adalah perjanjian antar negara atau suatu perjanjian internasional antara satu negara, antara dua negara atau lebih. Ada perjanjian bilateral, ada perjanjian multilateral, dan seterusnya. Nah, menurut Profesor Dr. Mohtar Kusumatmaja, traktat ini merupakan sebuah perjanjian dari antar bangsa dengan tujuan sehingga bisa menciptakan akibat-akibat dari hukum tertentu. Nah, sebenarnya dasar hukum dari perjanjian internasional dari traktat ini disebutkan dalam pasal 11 UUD NRI 1945, berbunyi Presiden serta persetujuan DPR yang menyatakan peperangan, menyimpulkan perdamaian, bahkan menyimpulkan perjanjian bersama negara lainnya. Nah, ini merupakan salah satu dasar hukum traktat. Contohnya misalkan perjanjian Renville, perjanjian konferensi meja bundar, dan seterusnya. Misalnya adalah perjanjian konferensi meja bundar oleh pihaknya adalah Indonesia dengan Belanda yang dilakukan di Den Haag pada tahun 1949, yang memuat perjanjian dan kesepakatan pemberian wilayah kedaulatan negara Indonesia dari hasil jajahan kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kemudian juga membagi wilayah-wilayah negara Republik Indonesia Serikat yang awalnya negara kesatuan yang ditetapkan pada tahun 45. Kemudian dengan adanya perjanjian konferensi meja bundar ini, bentuk negara Indonesia menjadi negara serikat, bukan negara kesatuan lagi. Ini merupakan salah satu contoh perjanjian internasional atau traktat.
Nah, sumber hukum, formil hukum tata negara yang terakhir adalah doktrin ketatanegaraan. Jadi doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan oleh para ahli sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran seksama berdasarkan penelitian itu. Misalkan terkait contohnya adalah doktrin trias politika. Nah, doktrin trias politika, ajaran terkait trias politika yang dicetuskan oleh John Locke kemudian oleh Montesquieu terkait yang menjelaskan bahwa seharusnya negara yang ideal adalah negara yang kekuasaannya itu tidak dipegang oleh satu orang, tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu orang, tetapi ada pembagian, ada pemisahan kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan akhirnya doktrin ketatanegaraan ini dijadikan sebagai sumber hukum oleh berbagai negara dan akhirnya dijadikan rujukan dan dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalkan di Indonesia juga mengadopsi terkait doktrin trias politika, akhirnya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dibagilah kekuasaan-kekuasaan, tugas dan fungsi antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Namun di Indonesia lebih dari itu, ada eksaminatif seperti Badan Pemeriksa Keuangan, ada juga moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral, ada juga MPR sebagai lembaga konstitutif. Seperti itu. Demikian penjelasan mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.